Pencemaran lingkungan seringkali kita temui di sekitar kita, akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan dampak pencemaran lingkungan sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan kita. Pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan alam. Di Indonesia, pencemaran lingkungan diatur melalui berbagai peraturan untuk memastikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Berikut penjelasan mengenai persoalan hukum pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas lingkungan menurun. Contohnya termasuk pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Bentuk-bentuk pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air, limbah cair dari industri, rumah tangga, atau pertanian yang dibuang ke sungai atau laut tanpa pengolahan yang memadai. Pencemaran udara, emisi gas berbahaya dari kendaraan, pabrik, atau pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi udara. Pencemaran tanah, pembuangan sampah sembarangan, atau penggunaan pestisida dan bahan kimia beracun dalam pertanian. Kebisingan, suara bising dari industri, lalu lintas, atau aktivitas lainnya yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan manusia. Dasar hukum pencemaran lingkungan di Indonesia. Beberapa undang-undang yang mengatur pencemaran lingkungan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU PPLH, mengatur sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan dan ketentuan untuk menjaga kualitas lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, mengatur standar kualitas air dan pengendalian pencemaran. Peraturan daerah, Perda. Setiap daerah memiliki perda yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan. Sanksi administratif, teguran, pencabutan izin usaha, dan denda administratif yang dikenakan oleh pemerintah. Sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mencakup berbagai ketentuan pidana bagi individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Berikut adalah rincian sanksi pidana tersebut. 1. Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan. Pasal 98. Menetapkan sanksi bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pencemaran yang berdampak serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Ketentuan pidana: penjara 3 hingga 10 tahun, denda 3 miliar hingga 10 miliar. Jika pencemaran tersebut menyebabkan cedera berat atau kematian, ancaman hukumannya meningkat menjadi penjara 4 hingga 12 tahun, denda 4 miliar hingga 12 miliar. 2. Sanksi pidana karena kelalaian yang mengakibatkan pencemaran. Pasal 99. Pasal ini mengatur sanksi bagi pelaku yang secara lalai mencemari lingkungan sehingga membahayakan kesehatan, keselamatan, atau mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Ketentuan pidana: penjara 1 hingga 3 tahun, denda 1 miliar hingga 3 miliar. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan cedera berat atau kematian, maka ancaman hukuman ditingkatkan menjadi penjara 2 hingga 5 tahun, denda 2 miliar hingga 5 miliar. 3. Sanksi bagi pengelola limbah B3. Pasal 102 menetapkan bahwa pelaku yang secara ilegal mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana: penjara hingga 3 tahun, denda hingga 3 miliar. 4. Sanksi bagi pelaku yang tidak mengelola limbah dengan benar. Pasal 103. Pengelola usaha atau kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat dikenai pidana. Ketentuan pidana: penjara hingga 3 tahun, denda hingga 3 miliar. 5. Sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan. Pasal 108. Pembakaran hutan atau lahan yang menyebabkan polusi udara, kerusakan lingkungan, dan dampak kesehatan dikenakan sanksi berat. Ketentuan pidana:
penjara hingga 10 tahun. Denda hingga 10 miliar. 6. Sanksi pidana bagi perusakan lingkungan dengan sengaja. Pasal 109. Pasal ini mengatur sanksi bagi pelaku yang secara sengaja melakukan tindakan yang merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya secara ilegal. Ketentuan pidana: penjara hingga 3 tahun, denda hingga 3 miliar. 7. Sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Pasal 111. Pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha yang berdampak merusak lingkungan dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan pidana: penjara hingga 3 tahun, denda hingga 3 miliar. Sanksi bagi korporasi. Pasal 18. Dalam kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka selain individu yang bertanggung jawab, korporasi juga dapat dihukum dengan sanksi pidana dan denda. Pidana korporasi. Denda yang dikenakan kepada korporasi bisa digandakan dari jumlah denda standar yang berlaku untuk individu. Selain sanksi denda, pemerintah juga berhak menyita aset korporasi, menutup usaha, mencabut izin, atau melakukan pemulihan lingkungan dengan biaya dari korporasi tersebut. Sanksi perdata. Masyarakat yang terkena dampak pencemaran berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Upaya penegakan hukum pencemaran. Lingkungan pengawasan dan inspeksi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan inspeksi rutin terhadap industri dan perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengadilan lingkungan. Beberapa kasus pencemaran lingkungan diselesaikan melalui pengadilan, di mana pelaku diwajibkan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Edukasi dan kampanye lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program edukasi dan kampanye anti pencemaran. Tips masyarakat untuk mencegah pencemaran lingkungan: kurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri dan hindari penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai di tanah. Kelola sampah dengan baik. Pisahkan sampah organik dan non-organik, serta daur ulang limbah yang masih bisa dimanfaatkan. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih banyak berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Beri laporan. Jika melihat pelanggaran, masyarakat bisa melapor ke instansi terkait jika melihat tindakan pencemaran lingkungan oleh individu atau perusahaan. Pencemaran lingkungan adalah persoalan yang dapat mengancam keberlanjutan alam dan kehidupan manusia. Dengan memahami peraturan hukum yang ada, masyarakat dapat membantu dalam menjaga lingkungan, melaporkan pelanggaran, serta menerapkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.